ASN yang ke-42 ini. Insya Allah kepada Ustadz Indra Firmansyah untuk menyampaikan kajian Quran pada malam hari ini. Kepada Ustadz Indra kami persilakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Teman-teman semua bersyukur kepada Allah dan dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita lanjutin obrolan kita kemarin. Kita bahas apa betul Tuhan kita Allah, ya. Karena Tuhan kita adalah sesuatu yang nggak kelihatan nih. Jangan sampai kita beriman sama yang kelihatan. Dan ini kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 3, ya. Surat 2 ayat 3. Dalikal kitabul la raiba fi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya mereka yang teman-teman semua mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di Al-Baqarah pembukaan ini ayat 1-5 Allah nggak nyebut nama Allah, teman-teman semua. Tapi Allah cuma menyebut secara umum alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Allah Maha Gaib sudah jelas. Ini sebetulnya caranya Allah ngajarin kita bahwa untuk beriman kepada Allah tuh gampang. Dengan cara apa? Ingat yang gaib, jangan ingat yang nyata. Dah, gitu. Kita kan selalu ingatnya sama yang gaib. Ayah beliin sepatu, ingatnya langsung yang nyata. Apa? Gaji. Ingatnya yang nyata, untung dagang. Ingatnya apa? Tabungan. Kan itu nyata tuh, Mas. Kalau kita kerja, meskipun gajian bulan depan, relatif nyata kan, Mas. Asal absen, asal kerja, dibayar gitu loh. Ya kan? Jadi gaji itu karena sudah ada akadnya, relatif nyata. Nah, Allah ngajarin kita untuk beriman kepada yang gaib. Jadi saya memulai dengan cara apa? Memulai dengan lisan, mengganti lisan saya. Meskipun saya dagang dan ada untungnya, kalau anak saya bilang, ayah beliin sepatu, saya nggak akan ngomong lagi nanti untung dagang beli sepatu, ya enggak. Saya akan ganti dengan bismillah, kita minta sama Allah, Allah kasih rezekinya buat kita beli, kita minta sama Allah supaya Allah kasih rezekinya buat kita beli sepatu ya. Secara prakteknya, Mas, bisa jadi sama, Mas. Bisa jadi sama-sama pakai untung dagang. Cuma bedanya, beda lisannya aja. Ya kan? Mas Rocky kerja, gajian setiap bulan. Istri bilang, ayah pengen makan es krim gelato dong gitu. Mas Rocky bilang begini, ntar tunggu gajian ya. Tunggu gajian ya. Berarti kan yang diingat pertama kali adalah gaji, bukan yang gaib. Ingat yang gaib itu Allah. Kita ganti bahasanya. Kita berdoa dulu sama Allah ya, minta rezekinya sama Allah supaya kita bisa beli es krim gelato. Oke? Secara prakteknya, Mas, bisa jadi tetap pakai uang gaji, Mas. Bisa gak jadi tetap pakai uang gaji, nggak ada prakteknya, mungkin saja tetap sama-sama pakai gaji tapi beda lisan. Lisan kita yang satu mengagungkan Allah, lisan kita yang kedua salah menuhankan gaji, kan begitu kan jadinya, karena ingat pertamanya gaji. Tapi jangan salah, kalau kita ngomongnya minta rezeki sama Allah supaya nanti Allah mampukan kita beli es krim gelato, itu bisa dapat dua hal, Mas. Satu, rezeki yang kita usahakan, surat 53 ayat 39. Yang kedua, rezeki yang tidak terduga, min haitsu la yahtasib, surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Oke. Ini keuntungannya, Mas. Yang pertama jelas keuntungan bahwa kita betul-betul menuhankan Allah. Yang kedua, kita punya peluang dapat rezeki dari segala sumber. Betul nggak? Kalau kita cuma ngomong nanti kalau gajian baru beli es krim ya, berarti kan sumber yang kita harapkan cuma satu, gaji. Ya kan? Tapi kalau kita bilang, yuk kita minta sama Allah supaya mampu beli es krim gelato. Lah, Allah itu maha kuasa, bisa mendatangkan rezeki dari mana saja. Inilah yang selalu saya bilang, jangan melogikakan Allah. Allah itu maha kuasa. Jadi kalau udah minta sama Allah,
Udah minta aja sama Allah, jangan bergantung sama gaji. Karena Allah bisa mendatangkan rezeki dari mana saja. Rezeki yang kita usahakan, yaitu dagang, kerja, gaji, dan lain-lain. Yang kedua, min haitsu la yahtasib, Mas. Gaji yang bisa datang, uang rezeki yang bisa datang tak terduga. Dari mana saja. Nah, ini masih berkaitan dengan apa betul Tuhan kita Allah. Kemarin kita sudah bahas cinta melebihi dari Allah sama dengan menduakan Allah. Yang kedua, terlalu fanatik sama guru, sehingga apa-apa pertama kali ingatnya dia, juga hati-hati, bahaya. Surat 9 ayat 31. Ya, juga yang kemarin saya tambahin, jangan sampai ada guru yang menyampaikan ilmu supaya jamaahnya hanya ngaji ke dia saja. Hanya ngikut dia saja, nyembah dia jadinya. Nggak boleh. Nah sekarang teman-teman semua, kemarin juga sudah saya singgung, kalau berhala kita semua sudah paham lah, nggak boleh nyembah berhala. Cuma masalahnya banyak orang yang sekarang bingung, saya nggak nyembah patung, enggak. Saya nggak nyembah berhala. Tapi apa-apa ditulis di Facebook, Mas. Doa ditulis di Facebook, curhat ditulis di Facebook. Enggak ganti status panas dingin. Statusnya nggak ada yang like, panas dingin. Wah, jangan-jangan berhalanya sekarang udah pindah. Berhalanya jadi Facebook, jadi Instagram. Follower nggak nambah-nambah, stres. Coba bayangin. Berhala kita sebenarnya bukan ini lagi, Mas, bukan patung yang disembah-sembah. Hati-hati menggunakan sosial media. Sosial media ini cuma cara berdakwah, cara dagang, cara bertemu dengan teman, ya kan? Cuma itu. Jangan sampai doa ditulis di situ. Bersyukur, alhamdulillah, tahajud 2 rakaat di sini, ya coba. Curhat sama siapa sih? Curhat sama Allah doang. Ya kan? Coba Mas baca surat 12 ayat 86. 86 atau 87. Yusuf 87, 86, 87. Dua belas. Ayat 86. Ya, coba kalau nggak 86, 87, saya lupa. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan. Betul itu di ayatnya. Terus dan lanjut. aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nih, Nabi Yakub tuh ngasih tahu, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi kepada siapa kita ngadu sekarang? Ya kepada Allah. Punya masalah susah, masalah sedih, yang ngadunya sama Allah. Dan ini ayat tambahannya, Mas. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu akan ngasih petunjuk sama kita. Kalau ngadunya ke Allah, Allah kasih tahu. Kalau ngadunya bukan ke Allah, dikasih tahu apa enggak? Enggak kan? Enggak. Ya, iya. Ini ilustrasi sederhana aja, Mas. Ilustrasi sederhana aja. Kalau saya berteman dekat sama Mas Rocky, lalu apa-apa saya ngadu sama Mas Rocky. Lalu Mas Rocky kan nanti akan memberikan info ke saya kan. Oh iya Mas Indra, begini nih, saya ini begini kan ngasih dapat informasi dari. Tapi informasi Mas Rocky apakah pasti benar? Dia manusia biasa, informasi dari dia bisa benar, bisa salah. Tapi kalau ngadu sama Allah, dan Allah sudah bilang Allah akan memberikan petunjuk sama kita. Ya kan? Jadi besok-besok sedih nih ngadu sama Allah. Wallahi saya pernah punya kejadian gak enak dalam hidup saya. Dan saya cuma bilang ini, ya Allah, saya nggak bisa ngadu kemana-mana kecuali kepada Engkau. Karena kalau ngadu sama teman nggak bisa bantuin saya. Contoh ya. Kalau hari ini saya ditipu orang 100 juta, terus ngadu sama Mas Rocky. Kira-kira Mas Rocky bisa gantiin uang saya 100 juta nggak? Belum tentu. Nggak mungkin, belum tentu. Tapi kalau ngadu sama Allah, ya Allah aku ditipu 100 juta. Kalau ditipu ini adalah caramu menghapuskan dosa-dosaku di masa lalu, kalau ditipu ini adalah caramu untuk menurunkan ridhomu buat aku, kira-kira Allah akan ganti nggak 100 juta? Ganti. Berapa kali gantinya? Berapa ya, Ustaz? Banyak gantinya, Mas. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Surat 6, 160. Barang siapa yang datang kepadaku dengan 1 kebaikan, aku balas 10 kebaikan. Bisa dibalas 10?
Atau pakai surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diganti 700 kali. Ya kan? Atau diganti unlimited, Mas. Surat Al-Baqarah 245. Mangdalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Aku lipat gandakan sebanyak mungkin. Jadi Allah bisa balas dengan beraneka ragam. 10 kali dalilnya surat Al-Maidah Al-An'am 160, 700 kali Al-Baqarah 261, berlipat ganda unlimited tanpa bisa dihitung Al-Baqarah 245. Mau pakai cara mana? Allah Maha Kuasa. Oke. Nah. Kok lari ke situ ya? Ini bahas apa sih sebetulnya? Bahas oh ya. Yang gaib. Ngadu sama Allah ya, ngadu sama Allah. Jadi kita balik lagi soal berhala. Kadang-kadang kita pakai Facebook itu buat mengadu. Ngaduin masalah, ngaduin curhatan, bersyukur juga di situ. Alhamdulillah hari ini dagangan laku, di situ semua. Kita mengganti posisi Allah dengan Facebook, dengan Instagram. Sekarang pertanyaan saya, nulis di Facebook tujuannya apa? Nulis di Instagram tujuannya apa? Biar dilihat orang, bener nggak? Kita posting di YouTube biar apa? Biar orang lain lihat kan, Mas? Biar orang lain lihat dan bisa mengambil manfaatnya juga. Itu niatnya, mudah-mudahan niat kita bersih kayak gitu. Ya kan? Apakah kita bisa jamin kita posting di Instagram niat kita betul-betul tulus supaya orang lain bisa mengambil manfaatnya? Belum tentu, apalagi kalau cuma nulis, alhamdulillah hari ini dagangan laku semua. Kira-kira orang ngambil manfaatnya dari mana? Kalau kenal, terus bisa wapri, gimana caranya dagangnya bisa laku, kan bisa begitu. Tapi kalau nggak kenal, alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud 11 rakaat, 8 rakaat plus 3 witir. Coba. Hati-hati, cek sama hati kita masing-masing. Nulis itu untuk apa? Untuk dipuji orang atau nulis untuk ngajak orang berbuat kebaikan. Kan enggak? Itu tipis banget soalnya, Mas. Tipis banget. Benar Pak? Tipis banget. Tapi saya nggak mau nulis takut ria. Itu sudah ria juga. Itu sudah ria juga. Aduh. Ya kan? Makanya apa? Sekarang gini. Kalau kita nggak pernah dipuji orang, bagaimana kita tahu rasanya jadi orang sombong? Betul nggak? Jadi orang sombong itu harus ada yang bisa disombongin, Mas. Bener nggak? Iya. Ya kan? Minimal, oh pinter, oh ganteng, oh kaya, gitu, oh terkenal. Itu bisa disombongin, Mas. Nah, kalau kita belum pernah bisa sombong, belum pernah bisa nyombong, gimana caranya berjuang untuk tidak sombong kalau belum pernah tahu caranya? Kalau belum pernah sombong, gimana caranya untuk tidak sombong? Ngelihat orang sombong, Seth. Nggak bisa, Mas. Harus ngerasain sendiri, Mas. Ini contoh nih. Ada yang jomblo nggak hari ini? Anggaplah yang jomblo. Terus ya. Terus kita ngomong sama yang jomblo. Yang jomblo ngomong begini. Saya rasanya bisa nanti sabar menghadapi istri saya kalau dia lagi marah. Padahal dia belum nikah. Kira-kira bisa nggak? Orang yang bisa bersabar menghadapi pasangannya pada saat marah adalah orang yang sudah punya pasangan. Benar nggak? Betul. Ya kan? Mas Rocky belum pernah ditipu 1 miliar. Sekarang Mas Rocky bilang, saya nanya sama Mas Rocky, gimana caranya sabar karena ditipu 1 miliar? Bisa apa nggak? Ya kagak bisa, Tat. Belum pernah dapat 1 miliar. Belum pernah ditipu. Mudah-mudahan sudah dapat 1 miliarnya, tapi jangan sampai ditipu, kan begitu kan? Benar. Nah, ini maksud saya. Yang namanya jihad, yang kenapa dibilang tidak melakukan kebaikan takut ria sudah dianggap ria? Karena apa? Karena kita itu harus berjuang dari ria, masuk ke area ria, lalu berjuang untuk tidak ria. Itu jihad, Mas. Masuk ke area dipuji orang, lalu berjuang untuk tidak pengen dipuji, itu jihad, Mas. Tapi kalau keluar dari medan perang, saya nggak mau takut dipuji orang, lah nggak bisa. Mana jihadnya? Mana jihadnya? Benar nggak? Makanya Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Ini direkam di surat 18 ayat 62 sampai 82. Ya, bagaimana dia disuruh sabar sama Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir bilang begini, kamu nggak akan bisa sabar kalau nggak punya ilmunya. Ini kan ayatnya begitu ya. Terus Nabi Musa bilang, insya Allah, pakai insya Allah. Aku termasuk orang yang sabar. Ternyata benar kan? 3 kejadian Nabi Musa nggak bisa sabar. Waktu perahu dibolongin langsung dia komentar, waduh ini kalau dibolongin ini kita bisa mati sama-sama.
Begitu Nabi Khidir membunuh pemuda, wah kamu yang bunuh dosa nih. Kan Nabi Khidir bilang, kamu udah saya bilang jangan komen. Gitu loh. Ya kan? Nah, belajar sabar itu harus di kejadian aslinya, Mas. Saya sebelum, ini mohon maaf ya, ini contohnya ekstrim, tapi memang contoh real. Waktu ibu saya masih hidup, saya belum pernah tahu rasanya ditinggal ibu kayak apa. Ya Ya Allah. nggak tahu, orang ibu saya masih ada. Jadi begitu teman saya ibunya meninggal, saya berempati pun ya nggak mungkin sama empati saya dengan beliau yang saat ibunya ditinggal. Tapi begitu ibu saya meninggal, saya baru tahu, oh ini rasanya ditinggal ibu gitu. Belum bisa ngapa-ngapain. Itu baru di situ Mas tahu. Nah, artinya apa? Kita baru bisa berjuang dari rasa sombong kalau kita ada di area yang mungkin kita sombong. Kalau kita berada di area yang tidak mungkin sombong, itu terus gimana berjuangnya? Siap. Oke? Nah, bukan lari lagi kemana? Saya lagi ngomongin apa sih? Luar biasa memang dalam. Nah, tadi lagi ngomong ayat berapa tadi? 1286 ya? 1287 ya? 1286. Yang inama ashku basti wa husni ilallah. Oh ya, ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita belum tentu bisa posting dengan niat yang tulus, belum tentu. Tapi jangan gara-gara nggak bisa menjaga hati terus jadi nggak posting. Itu betul-betul sudah masuk ke area sombong, ke area ria. Tinggal diganti aja yang dipostingnya apa. Siap. Makanya Facebook saya dulu udah nggak pernah lagi ada postingan-postingan foto lagi jalan-jalan di Hong Kong, Singapura, udah nggak ada. Postingannya apa? Dakwah. Karena ini adalah media dakwah. Supaya orang lain bisa lihat. Itu yang pertama. Jangan-jangan berhala sudah berubah jadi sosial media. Nah, sekarang saya mau langsung masuk ke 2 ayat yang jarang dibahas orang. Siap. Yang pertama, surat 41 ayat 6 dan 7. Siap. Ustaz, punten ini ada juga yang masuk kolom pertanyaan. Nanti Boleh. saya bacakan ya. Ayat Ya. berapa, Ustaz? 41, surat 41. Oh, Fusilat. Apaan, Ustaz? Ini sedikit loading. Nggak apa-apa. Sambil dibacain aja dulu chatnya. Baik. Ada yang bertanya, cuman belum bisa disebutkan namanya karena private katanya begitu, Ustaz. Jadi beliau bertanya, apa bedanya antara orang yang masang status di Facebook tentang mengadu di media sosial ibadahnya, sedihnya, curhatan, dan hal-hal baiknya, atau hal yang salah yaitu pamer atau dilihat orang gitu. Maksudnya yang tadi itu hal yang salah yang karena pamer dan dilihat orang, dengan orang yang pamer kemaksiatannya di media sosial. Sekarang kan marak pamer kemaksiatan di Instagram, TikTok maupun medsos lainnya. Mohon dijawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu soal pamer kemaksiatan. Orang yang bangga dengan kemaksiatannya adalah orang yang rugi. Berarti dia nggak takut sama sekali dengan azab Allah. Dan orang yang nggak takut sama azab Allah adalah orang yang rugi. Dalilnya apa? Surat 7 ayat 98. 7, 97, 98, 99. Surat berapa? Surat 7 ayat 99. Al-A'raf. Ayat 99. Artinya adalah, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang yang rugi. Orang yang rugi. Kalau dia bangga dengan maksiatnya, berarti dia nggak takut sama sekali dengan azab. Orang yang merasa aman dari azab Allah adalah orang yang rugi. Nah, pertanyaan saya, apakah kita mau nyontoh orang yang seperti itu? Tidak. Iya kan? Gara-gara dia aja posting maksiat, santai-santai aja tuh. Berarti wajar dong kalau saya posting tahajud. Loh, kenapa kita harus mencontoh yang buruk? Wala talbisul haqqa bil batil. Tahajudnya baik, Pak. Iya. Tapi mencontoh sama yang buruknya nggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Iya kan? Iya. Mencampur adukan yang buruk dengan yang baik nggak boleh. Iya. Jadi teman-teman semua kalau mau ngambil contoh, jangan ambil contoh yang buruk. Ini reverse psychology namanya. Memutarbalikan psikologi. Jadi
Kalau dia aja posting maksiat nggak apa-apa, kenapa saya dilarang memposting tahajud saya? Ini bukan soal dilarang, saya nggak melarang. Saya nggak melarang. Tapi takutnya kita masuk ke area yang rugi. Salah niat, salah niat apa amal soleh dengan salah niat, Mas. Ini nggak jadi apa-apa loh, Mas. Nggak jadi apa-apa. Amal soleh yang niatnya salah nggak ada manfaatnya. Karena hangus begitu saja. Ya kan? Tahajud itu kan sedekah kita ke Allah, Mas. Benar nggak? Ya. Sedekah kita ke Allah. Kalau sedekah kita salah, sedekah kita rusak dengan kata-kata kita, ini baca surat Al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjut. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Nah, ya kan? Kita tahajud itu baik, sedekah kita ke Allah, pengabdian kita kepada Allah. Tapi kalau kita lakukan dengan pamer, riya dan lain-lain, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti batu licin yang ada debunya, lalu ditimpa hujan deras, licin, hilang aja begitu. Layak diruna sayyim mimma kasibu. Dia nggak dapat apa-apa. Nah ini maksud saya. Jadi kalau soal mau pamer, bukan urusan saya kok. Antum masih mau pamer, silahkan aja. Bukan urusan saya. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 135. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Ya lakukan aja yang kamu suka, silahkan aja. Gitu loh. Jadi poinnya lakukan aja yang silakan. Saya cuma menyampaikan kalau mau dapat pahala, mau dapat balasan Allah, jangan sampai sedekah kita tadi, amal soleh kita tadi rusak karena pamer, karena ria, karena omongan yang salah gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi soal orang maksiat pamer ya urusan dia lah, bukan urusan kita. Dan Allah bilang orang bertakwa tidak menanggung dosa orang lain. Tetapi walakin dzikra la'allahum yattaqun. Surat 6 ayat 69. Orang bertakwa tidak menanggung dosa orang lain, tetapi wajib mengingatkan agar orang lain bertakwa juga. 669. Siap. Saat ini jadi ada banyak pertanyaan, Sat. Nggak apa-apa. Mau sampai jam berapa terserah. Apa kita bacakan pertanyaan, Sat, atau Boleh. lanjut materi? Pertanyaan aja kali ya. Nanti materi tinggal dibaca aja karena saya nggak perlu jelasin, nanti teman-teman langsung paham sendiri insya Allah. Benar, karena kebutuhan juga kan ya ini ya, Sat, ya. Pertanyaan yang relate banget sama kehidupan kita. Ini ada 2 pertanyaan, Sat. Yang pertama, mau tanya gimana cara menghindari sifat riya atau niat buruk. Apakah bisa dirubah? Kalau bisa bagaimana caranya? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, yang pertama harus diingat adalah surat 4 ayat 111. 4:111. Izin Zat, loading. Itu ya 4:111. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa berbuat dosa, dia berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Masih loading, Zat. Apa-apa. Ini saya bacain artinya ya. Barang siapa berbuat dosa, dia berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau hidupnya sulit? Di dunia sulit aja nggak ada yang mau kan? Benar. Apalagi di akhirat, sulit di akhirat siapa yang mau? Oke. Jadi bagaimana caranya kita menghindari ria atau niat-niat buruk dan yang macam-macam tadi? Ingat, semua dosa menyebabkan kesulitan.
Ustaz? Ya. Oh, kirain nge-like. Saya baca ya. Ya. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Nah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke. Jadi kalau niatnya buruk, ya berarti kan bikin kesulitan kita sendiri, sudah. Allah. Ya, rubahlah, sudah. Caranya bagaimana? Masing-masing disuruh mikir sendiri. Karena menolak keburukan dengan cara yang baik, itu Allah nggak kasih tahu cara teknisnya, suruh mikir masing-masing. Jadi kalau pakai ayat Al-Quran nggak ada, caranya gini, bla 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 bla, nggak ada. Surat 4134 pernah saya bahas, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga orang yang punya rasa permusuhan merasa kita adalah teman setianya. Artinya apa? Caranya gimana? Antum a'lamu fi umuri dunyakum. Antum lebih paham lah tentang antum sendiri. Gitu loh. Jadi nggak bisa semuanya dikasih tahu, Mas, karena kita harus mikir. Surat 10 ayat 100, Allah marah sama orang yang nggak mau pakai akalnya. Jadi kita harus pakai akal juga, meskipun bisa nanya ke saya, tetap kita harus pakai akal. Nah, makanya untuk teknisnya kayak apa, masing-masing pikirin sendiri-sendiri. Yang penting clue-nya satu, kalau bikin dosa, maka dia berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Selesai. Kalau mau sulit, silakan aja berniat buruk. Kalau mau sulit, silakan aja ria. Karena itu dosa semua kan. Tapi nggak ada yang mau sulit, Mas. Nggak ada yang mau sulit. Siap. Ya, oke. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ini menutup akhir sesi kajian malamnya hari ini juga. Izin bertanya. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghindari rasa ingin dilihat sama orang yang dikagumi? Seringkali ada rasa ingin upload sesuatu hal untuk menarik perhatian yang dikagumi itu. Masya Allah, malam hari ini temanya tentang masalah hati ya, Set. Ria, segala macam. Allah. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, teman-teman semua, jangan tertipu sama dunia. Jangan tertipu sama dunia. Allah bilang begini, wa dzaril ladzina takhudzu dinahum huzwa la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau dan bercandaan saja, ya. Karena mereka tertipu oleh dunia. Gitu. Jadi bagaimana memanage hati supaya kita tidak kepengen dipuji orang? Caranya adalah latihan, Pak. Latihan, posting aja. Semua amalan pertama, ini pendapat ulama ya, semua ulama bilang, semua amal soleh pertama selalu diikuti ria. Selalu diikuti ria. Siap. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti ria itu hilang sendiri, Mas. Jadi teman-teman semua yang hari ini posting, pengen dilihat orang. Lalu caranya gimana? Posting aja, habis itu latihan. Nanti besok posting lagi, latihan ditahan. Lama-lama kebal sendiri, Mas. Ini pendapat ulama. Yang ini yang saya bilang tadi di awal, bagaimana kita bisa melawan sombong kalau kita nggak pernah masuk area dipuji orang. Siap. Bagaimana kita bisa sabar kalau kita belum pernah masuk ujian yang membutuhkan kesabaran. Siap. Iya kan? Jadi nggak apa-apa, posting aja. Kalau hari pertama posting masih pengen dilihat orang, besok posting lagi, lama-lama kebal sendiri. Nah, kalau sudah merasa bisa, oh iya udah bisa ya, nah, diubah niatnya. Postingnya bukan karena dipengen dipuji orang. Gitu. Karena semua amal pertama, ini pendapat ulama, semua amal pertama selalu diikuti oleh ria. Iya, saya mungkin juga pertama kali ngomongin Al-Quran juga mungkin gitu ya. Tapi abis itu ini salah nih, nggak boleh nih, ini salah nih, nggak boleh nih gitu. Ya kan? Latihan. Sampai nanti akhirnya bisa sendiri. Sama kayak naik sepeda, Mas. Naik sepeda kan pertama kali jatuh dulu, Mas. Gimana caranya naik sepeda supaya nggak jatuh? Ya jatuh dulu, memang harus jatuh dulu, baru bisa. Ya kan? Ini ilustrasi sederhananya gitu. Jadi kalau mau belajar naik sepeda, tapi nggak kepengen jatuh, mustahil. Pengen amal soleh, tapi nggak kepengen ria, mustahil. Amal soleh pertama selalu diikuti ria. Terusin aja, sampai nanti Allah mampukan diri kita untuk memanage itu. Allah mampukan, insya Allah. Jadi posting aja terus, nggak apa-apa. Siap. Nah, berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan, nanti baca surat 41 ayat 6 dan 7. Salah satu yang termasuk orang musyrik adalah orang yang tidak membayar zakat.
6. Ya. Karena Ujungnya ayat 6 nih. Ujungnya ayat 6 nih. Dan celakalah. dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, Ayat 7-nya. yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Jadi teman-teman semua yang punya kewajiban zakat, bayar. Zakat itu ada caranya sendiri, cara ngitungnya ya. Harus sesuai nisabnya, 85 gram emas dan sudah dimiliki 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun dimiliki, bayar. Kalau nggak bayar, musyrik. Yang kedua, surat 30, surat Rum, ayat 31 dan 32. Surat 30 ayat 31 dan 32. Ujung ayatnya lagi baca. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Oke. Jangan pecah belah agama nih. Oh, saya nih paling benar nih ngaji di ustadz yang paling benar. Jangan. Astagfirullah. Nggak boleh. Bangga saya sama ini nggak bisa. Kita ini nggak tahu benar apa salah, nggak tahu. Kuncinya apa coba? Ini kita nih ada berapa orang di sini? 27 orang. Sekarang tunjuk tangan siapa yang pasti masuk surga. Ayo tunjuk tangan. Ada yang berani? Kagak ada yang angkat tangan. Nggak ada yang berani karena kita nggak tahu kok. Lalu terus mau membanggakan diri saya paling benar, nggak bisa. Hati-hati teman-teman semua masuk area memecah belah golongan dan bangga terhadap golongannya masing-masing, termasuk musyrik. Ya, saya nggak mau merefer golongan mana, silakan pikirkan sendiri. Saya kalau ditanya, ente golongan mana? Saya Islam sudah, Islam saja. Islam. Tuh ngikut mana? Al-Quran dan Sunnah. Makanya bolak-balik yang saya sebutkan cuma Al-Quran dan Sunnah. Hadis, ayat Al-Quran plus hadis. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Pendapat ulama. Berikut kajian terapannya ya, Ustaz ya? Iya. Allah. Itu. Karena terapannya kan ada di Al-Quran juga. Baca surat 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan petunjuk. Jadi kalau bingung dengan petunjuk, cari ayat lain yang menjelaskan ayat tersebut. Makanya saya kan pakai sistem itu. Coba baca tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir pun dengan cara yang sama. Tafsir surat apa, ayat berapa, nanti dijelaskan, oh, ini refer sama ayat ini, ayat ini, ayat ini. Gitu. Dengan hadis ini, dengan hadis itu. Gitu. Jadi penjelasan tentang Al-Quran ada di Al-Quran itu sendiri. Allah, itulah tafsir terbaik ya, Ustaz ya? Iya, banyak sih tafsir terbaik. Saya punya tafsir Ibnu Katsir, tapi saya lagi belajar bahasa Arab untuk belajar tafsir Sa'rawi, Mas. Karena tafsir Sa'rawi saya punya bahasa Arab, nggak bisa baca saya. Saya lagi berjuang untuk bisa baca. Terjemahnya nggak ada, Ustaz? Kenapa? Belum ada di Indonesia. Ini dihadiahi dari Mesir. Syekh Sa'rawi itu guru di Al-Azhar Mesir. Sudah baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini kisah istimewa dari dia, saya harus sampaikan. Dia itu cuma S1, tapi ahli tafsir. S1 ya, enggak S3, bukan profesor, bukan doktor, cuma S1. Tapi dia pernah dikirim mengikuti seminar yang isinya S2, S3 ke atas semua. Profesor semua. Dan dia pernah bertanya begini sama pembicaranya. Dia bertanya gini, Rasulullah waktu meninggal, terus dimandikan. Airnya jatuh kemana? Airnya pergi kemana? Si pembicaranya ngomong gini, saya belum tahu ilmunya, nanti saya minta sama Allah, supaya Allah carikan jawabannya. Jadi nggak dijawab hari itu, Mas. Lalu dia pulang, dia cari di buku, nggak ketemu. Lalu dia sebelum tidur, dia berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan aku mendapatkan jawaban. Lalu ternyata malamnya, dia bermimpi didatangi Rasulullah. Masya Allah. Si orang tersebut didatangi Rasulullah. Rasulullah berdua bersama seseorang yang membawa lentera. Lalu dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, engkau waktu wafat dimandikan, airnya kemana? Yang ngejawab bukan Rasulullah, yang ngejawab yang bawa lentera. Yang bawa lentera bilang begini, airnya menguap ke langit langsung. Jadi nggak jatuh ke bumi, menguap ke langit. Oke, terima kasih Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah yang jawab tuh si yang bawa lentera. Besok paginya dia jawab dong, oke, sudah ada jawabannya. Jawabannya airnya menguap ke langit. Ya kan?
Lalu Syekh Sa'rawi langsung bilang, tapi itu kan bukan jawaban Rasulullah, itu jawaban yang bawa lampu lentera. Ya kan? Si pembicara tadi bengong, loh kok kamu tahu? Saya mimpi ketemu Rasulullah berdua sama orang bawa lentera. Syekh Sa'rawi bilang begini, aku yang bawa lentera. Coba, ini orang soleh. Kalau kita pengen dimimpiin Rasulullah, kalau dia mendatangi orang bersama Rasulullah di dalam mimpi orang tersebut. Makanya saya terobsesi banget pengen baca buku tafsirnya dia. Tapi bukan dia yang bikin. Dia begini nih, jelasin orang lain yang nulis. Begitu orangnya meninggal baru jadi tafsirnya. Siap. Harganya 2,5 juta, saya dihadiahi. Saya beli. Tapi saya belum bisa baca karena bahasa Arab gundul, Mas. Saya lagi belajar aja. Mudah-mudahan Allah mampukan saya belajar. Amin ya Allah. Nanti kalau sudah saya omongin. Iya, kalau udah ini di-share ya, Ustaz ya. Share insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair Ustaz Indra Firmansyah atas kajian Quran pada malam hari ini. Begitu banyak informasi-informasi yang jadi ilmu, bahkan menjadi petunjuk hidup untuk kita benahi kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan lahir maupun hati kita. Semoga kita bisa terus istiqomah di jalan Allah-nya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon izin, ini apakah ada nama-nama yang belum tadi sempat dibacakan dari Mbak Nain minta doanya untuk almarhumah ayahnya yaitu Muhammad Basri dan doanya semoga bisa lolos tes pondok. Amin. Berikut dari Abdillah Faki untuk almarhumah Mbah Ahmad Jailani, Mbah Tasriyah, Mbah Hartono, Mbah Sri Wilujeng, Mbah Matasid, Mbah Musriah, Mbah Kateman, Mbah Kasinten, Bapak Abdul Rashid, Bapak Hashim, yang sedang sakit Ibu Tuti Sri Handayaningrum, Siti Halimah, dan sedang hamil Nurul Habibah, yang sedang sekolah dan mondok Naila Latif Salsabila, Muhammad Gufran Al-Faqih. Melalui wasilah Al-Fatihah ini semoga Allah ijabah semua doa-doa kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya untuk saya bantu dokumentasikan di episode ke-42 ini. Silakan. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah yang hadir sampai akhir, yaitu ada 28 orang. Tahan sebentar, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat selalu. Selamat beristirahat. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.